daqal fadha'u. Benar bumi ini luas, tapi kalau sudah datang kematian, bumi terasa sempit, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Benar hartanya banyak, tapi kalau datang kematian semua tidak ada nilainya. Da'il ayama taqdiru kullahinin, biarkan hari-hari melakukan apa yang dia inginkan. Fama yughni anil mauti dawa'u, kalau sudah datang kematian tidak ada obatnya sama sekali. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah sebagian ayat-ayat, sebagian hadis-hadis ya, yang menjelaskan tentang kematian. Maka hendaknya kita waspada ya, jangan sampai kita lalai ya. Rasulullah SAW sudah menyebutkan obat dari kelalaian, obat terbaik yaitu mengingat kematian. Kata Nabi SAW, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhaiqin minal 'aishi illa wassa'ahu alaih. Tidak seorang pun dalam kesulitan kehidupan kalau ingat kematian jadi lapang. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaih, dan tidaklah dalam kondisi lagi lapang kemudian dia ingat kematian kecuali menjadi sempit. Benar, orang kalau hidup susah tapi dia ingat kematian, dia tahu hidup ini cuma sementara, sehingga dia mudah menjalaninya, jadi lapang. Rasulullah SAW ketika sedang melihat para sahabat dalam perang Khandaq menggali parit dalam kondisi musim dingin, harus menggali parit berapa kilo dengan luar biasa beratnya, sementara musuh sedang datang untuk menyerang kota Madinah. Dalam kondisi kelaparan Rasulullah SAW berkata, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah, ya Allah tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Udah, kalau kita lihat kehidupan susah lagi, udah kehidupan cuma sebentar. Kita berusaha ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang kaya di surganya lebih kaya dari kita, belum tentu. Kita yang punya harta melihat orang miskin, belum tentu dia lebih hina, bisa jadi lebih tinggi di akhirat kelak. Yang jadi patokan bukan dunia, yang jadi patokan kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Maka siapa yang dalam kondisi sulit ingat kematian, akan lapang baginya. Dan sebaliknya, siapa yang di tengah-tengah kekayaan, mungkin dia punya mobil baru, mungkin dia punya rumah baru, mungkin dia baru beli usaha baru, ingat kematian, agar dia tahu bahwasanya itu tidak ada nilainya. Kalau dia sudah meninggal, maka itu semua tidak bisa dia bawa dalam apa? Kuburannya. Dia akan pergi sendirian, semua akan dia tinggalkan. Maka dia akan merasa bahwasanya harta yang dia miliki tadi sempit, tidak ada nilainya. Oleh karenanya ketika seorang meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? Yatba'ul mayyit thalath, mayat itu diikuti oleh 3 perkara: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji'al itsnan wa yabqa wahid, yang 2 akan pulang, tinggal 1. Istrinya, anaknya akan meninggalkan kuburan tersebut. Hartanya akan meninggalkan dia, mungkin budaknya ikut, mungkin diantar pakai mobil yang dia baru beli. Semua itu akan pergi meninggalkan kuburan tersebut. Yang tetap bersama dia hanyalah amalnya, amal soleh atau amal buruk. Makanya disebutkan dalam hadis, di antara kesedihan yang dirasakan oleh mayat, benar-benar dia sedang sendirian. Kata Nabi SAW, al-abdu idha wudhi'a fi qabrihi, ya, wa tuwulliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'ani alihim atahu malakani faq'adahu. Jika seorang hamba telah dimasukkan dalam kuburan, kemudian orang-orang meninggalkan dia, istrinya, anaknya, ya, teman-temannya, ya, yang tadi suara isakan tangis di sekelilingnya, berapa lama sih? 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, kemudian mereka meninggalkan kuburannya. Yang membuat sedih, Allah menjadikan dia mendengar bunyi sendal yang meninggalkan kuburan tersebut. La yasma'u qur'ani alihim, sehingga dia dengar suara sendal pergi meninggalkan dia semakin jauh. Betapa sedihnya, ya. Betapa sedihnya. Sampai begitu merasakan akan hal ini, kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As mewasiatkan, jika saya meninggal kalian jangan dulu pergi sampai seukuran kalian menyembelih seekor onta. Dia tidak ingin sendirian, tapi harus sendiri. Orang-orang pergi dan dia mendengar suara tersebut meninggalkan dia. Betapa kesedihan dia, sadar ternyata dia sekarang sedang sendirian. Yang menemani cuma apa? Amalnya. Oleh karenanya ikhwan, seringlah ingat kematian. Sampai seorang salah mengatakan, aku tidak mau mengingat kematian, aku takut hatiku rusak. Orang kalau tidak ingat kematian, hatinya rusak, mudah bermaksiat, ya, mudah melihat apa yang mau dia lihat, ya, mudah membuang-buang waktu, mudah membuang-buang umur.
Dia buang-buang umurnya, dibuang waktunya ya. Sampai ada perkataan indah dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya satu detik yang kita lewati di dunia ini balasannya ya mungkin satu dunia ini di akhirat kelak. Satu detik yang kau ucapkan untuk astaghfirullah, la ilaha illallah, balasannya adalah kenikmatan abadi. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Makanya disebutkan khairun mimma talat alaihi syams. Zikir yang lebih baik daripada dunia ini yang matahari terbit di atasnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kita sekarang kita buang-buang waktu kita. Kenapa? Karena kita tidak ingat kematian. Siapa ingat kematian, dia tahu bahwasanya umurnya sedikit, maka usaha tentang akhiratnya akan dia pacu. Umur saya tidak banyak, saya harus melakukan ini, saya melakukan ini. Sehingga dia manage waktunya. Kalau dia bermaksiat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Mau tidak mau kita sering ingat kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas?" Siapa orang yang paling cerdas di antara orang-orang beriman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya mereka adalah yang paling aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanhum lima ba'dal mauti istidadan, yaitu orang yang paling banyak ingat kematian dan yang paling bersiap untuk menghadapi setelah kematian. Ulaikal aqyas, ulaikal aqyas. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Terakhir, karena sudah waktu azan, kita bicara tentang kematian. Yang lebih dahsyat adalah setelah kematian tersebut. Yang lebih dahsyat adalah setelah kematian tersebut. Kematian adalah pengingat agar kita bersiap untuk yang setelahnya. Benar kematian perih, benar kematian menyedihkan. Siapa yang tidak takut mati? Semua orang tidak suka mati. Makanya kita olahraga, makanya kita makan, makanya kita berobat. Karena kita mau mati, tidak mau berpisah dari istri yang kita cintai, tidak mau berpisah dari anak-anak yang kita cintai, tidak mau berpisah dari orang tua kita. Ya. Namanya perpisahan itu adalah kesedihan. Semakin kita mencintai seseorang, maka perpisahan semakin pedih. Subhanallah, hukum dunia. Kata Jibril kepada Nabi, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa yang kau kehendaki, kau pasti akan berpisah darinya. Semakin Anda mencintai seorang, semakin sedih perpisahan tersebut. Namun itulah yang pasti kita jalani, ya, yang pasti kita jalani. Oleh karenanya kematian itu tidak enak, tapi ada yang lebih dahsyat, itu apa yang setelah kematian. Maka marilah bersama-sama kita berusaha untuk sering-sering ingat kematian agar kita semangat untuk beribadah. Kalau bermaksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin azan, habis itu kita buka tanya jawab. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
Pertanyaan pertama, bagaimana menurut agama tentang mati suri ya? Mati suri dalam artian mati, dicabut nyawanya, dimasukkan di alam barzakh, kemudian balik lagi, itu enggak ada ya. Tapi kalau seorang kemudian jantungnya berhenti, dia belum mati. Orang menyangka dia sudah meninggal dunia, tapi ternyata jantungnya berdetak kembali. Itu bukan berarti dia ketemu malaikat maut, kemudian ketemu dengan mungkar nakir, kemudian dia melihat siksa kubur atau nikmat kubur, kemudian dia balik lagi. Itu enggak pernah terjadi. Karena kematian adalah hal yang gaib. Yang ada, sebagian para ulama menyebutkan zaman dahulu ada orang yang dikira mati ternyata belum mati ya. Kalau itu terjadi, namanya orang istilahkan dengan mati suri. Adapun seorang mengatakan saya pernah mati suri, kemudian saya ketemu malaikat maut, kemudian nyawa saya dicabut, kemudian dikembalikan lagi, itu dia mimpi. Dia sedang apa? Mimpi. Karena kalau sudah mati enggak bakalan apa? Kembali. Terlalu banyak ayat menunjukkan tidak bisa kembali. Ya, tidak akan bisa kembali. Kemudian, apakah benar roh kita bisa mendengar dan melihat orang yang masih hidup di sekitar kita? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini bicara gaib, kalau kita bicara gaib harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Dalil menyebutkan Allah membuat mereka mendengar langkah kaki apa? Orang yang meninggalkannya. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih daripada itu. Kemudian juga ada dalil diperselisihkan oleh para ulama, namun yang benar hadisnya dhaif, tentang bahwasanya seorang mayat, kalau ada orang yang dulu pernah kenal dia di dunia datang memberi salam kepada dia, maka dia merasakannya. Namun hadis ini dijadikan dalil oleh, kalau tidak salah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, namun secara sanad didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah karena perawinya ada yang majhul. Tetapi makna hadis tersebut, jika seorang mayat kemudian ada orang yang pernah kenal sama dia di dunia datang menyenguknya, maka dia merasakan kehadiran orang tersebut. Namun kita katakan yang penting bagi kita persiapan. Nanti kalau saya meninggalkan, saya masih bisa lihat-lihat, saya masih dengar, kamu kunjungi saya biar saya merasa. Udah, yang penting kita persiapan. Kalau kita persiapan, setelah kematian kita akan bahagia. Kalau kita enggak persiapan, setelah kematian kita akan sangat sengsara. Ustadz, afwan, apakah mendengarkan musik termasuk maksiat atau dosa besar, dan anak punya teman yang masih merokok sekarang hadir di majelis ini. Mohon nasihatnya Ustadz, semoga bisa meninggalkan rokok, dan mohon nasihatnya agar bisa menjauhi musik. Musik maksiat, yang bilang maksiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunanna aqwamun min ummati yasilun al-hira wal harir wal khamr wal ma'azib, akan ada dari umatku yang mereka menghalalkan sutra bagi laki, menghalalkan khamr, menghalalkan zina, dan menghalalkan alat musik. Al-ma'azif disebut dengan alat musik. Di sini Rasulullah SAW menggandengkan perkara-perkara yang haram, dan Rasulullah mengatakan akan ada yang menghalalkan. Ya, khamr ada yang menghalalkan dengan berbagai macam alasan. Ini minuman inilah, minuman anulah. Kain sutra bagi lelaki sudah banyak yang menghalalkan, nekat menghalalkan. Zina baru-baru pernah ada yang menghalalkan, yang pernah saya bantu dalam kajian khusus. Alat musik sudah banyak juga yang menghalalkan. Yang kedua, haramnya alat musik adalah ijma' ulama, 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ya, mazhab Maliki, semuanya mengharamkan alat musik, dan terutama yang keras dalam masalah ini adalah mazhab Syafi'i. Semua buku-buku dalam mazhab Syafi'i, buku fikih manapun, pasti menyebut tentang haramnya alat musik. Mereka hanya mengecualikan tentang rebana, itu pun tidak boleh ada alat musik di sekitarnya. Rebana murni yang biasa itu diperbolehkan karena datang keringanan akan hal tersebut. Nabi mengizinkan sebagian orang main alat duf, rebana ketika hari Id atau walimah, dan yang dikiaskan dengan yang semisalnya. Adapun alat musik seperti seruling, kecapi, semua ulama mengharamkan, termasuk ulama Syafi'iyah. Maka terkadang saya heran juga ya, sebagian orang-orang ngaku-ngaku harus bermadhab. Saya bermadhab Syafi'i, tapi kalau sudah bicara musik dia tidak pakai madhab apa? Syafi'i. Dia tidak pakai madhab Syafi'i. Mulai dari madhab mana? Semua madhab mengharamkan. Semua madhab mengharamkan. Dan kalau kita tanya dia dosa besar atau dosa kecil, maka sudah ada fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar di madhab Syafi'i, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, peringatan keras terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan main musik, mendengar musik termasuk dosa besar. Ini bukan fatwa saya, tapi fatwa ulama Syafi'iyah. Apa dia besar atau kecil, kita berusaha menghindari. Di antara hal yang benar melalaikan kita adalah musik, melalaikan kita dari akhirat. Saya ada hal lain yang saya renungkan tentang perkataan Ibnu Mas'ud
yang mengatakan al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan. Kok bisa musik menumbuhkan? Dan lihat kenyataannya, iya, orang banyak bermusik, tidak semua tapi banyak yang bermusik akhirnya zina, akhirnya minum khamar. Itu pasangannya. Musik kalau tanpa joget-joget sama perempuan, tanpa maka itu tidak klop, kurang pas ya. Sehingga biasanya disertai dengan, tapi tidak semua, tapi demikian itu banyak ya. Dan musik dan joget-joget fitrah manusia tidak suka. Dahulu beberapa tahun yang silam ada video sempat beredar, seorang sedang joget-joget terus meninggal dunia. Orang bilang su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Bukankah musik halal, joget boleh? Kok dibilang su'ul khatimah? Tapi fitrah manusia, kalau ada orang meninggal gitu, kira-kira gimana dia bilang? Pasti dia, meninggalnya nggak baik. Lagi joget kemudian apa? Meninggal. Fitrah dia menunjukkan tidak apa? Itu tidak benar ya. Dan ini tersebar waktu itu sempat. Ya, gimana bilang su'ul khatimah? Nggak boleh. Musik boleh. Kalau kita lagi makan meninggal su'ul khatimah? Enggak. Karena makan boleh atau tidak? Boleh. Kita mencium istri meninggal su'ul khatimah? Enggak, mencium istri boleh, sunnah malah. Makanya tiba-tiba ada orang meninggal dalam kondisi joget dibilang su'ul khatimah. Karena fitrah manusia tahu itu tidak baik. Saya kembali lagi perkataan Ibnu Mas'ud, al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian serta alat musik menumbuhkan kemunafikan. Kenapa? Karena jiwa ini kita bertarung dengan jiwa hawa nafsu yang mengajak kita ke sana, mengajak kita kemari. Kalau kita biasa lalaikan, manjakan dengan alat musik, dia akan menjalar. Kita sudah biasa manjakan dia minta yang lainnya. Ya. Tapi kalau kita selalu tahan, saya nggak mau, maka kita tidak mudah untuk nonton yang macam-macam, untuk macam-macam. Kenapa? Jiwa ini sudah sering kita kalahkan. Tapi kalau kita sering memanjakannya dan dia terbiasa dengan maksiat, sehingga akhirnya kita akan kalah dalam banyak hal. Wallahu alam, itu bisa saja makna dari Ibnu Mas'ud bahwasanya radhiyallahu anhu, bahwasanya musik menumbuhkan kemunafikan ya. Dan musik benar-benar apa? Melalaikan ya. Lihat aja orang musik di mana-mana ya, banyak yang ya kacau, banyak yang ini, banyak yang anu ya. Taib. Yang kedua masalah rokok ya. Rokok sebagaimana dia maksiat ya. Maksud anu pertama sebelumnya ya, ada orang merokok ya, bukan kita mengatakan dia orang hina, enggak, dia biasalah, dia ada maksiat, dia tidak tahu, dia menyangka itu ada hal yang boleh. Saya waktu itu sempat ke tempat narkoba di Makassar, saya kunjungan di sana, terus saya ketemu banyak anak-anak muda yang narkoba. Saya tanya, "Dek, kenapa narkoba?" Terus dia bilang, "Ustaz, saya pikir boleh seperti rokok boleh." Ya, saya narkoba, rokok boleh, narkoba juga boleh. Ini langsung dia ngomong begitu. Jadi masih banyak orang menyangka rokok itu apa? Halal. Apalagi banyak kiai yang merokok. Bahkan sebagian pondok jualan rokok. Ya sudah, mau diapain? Termasuk penghasilan pondok adalah jualan rokok. Ini kenyataan benar. Sehingga ketika orang-orang menganggap itu halal, ya kita kasih uzur lah. Cuma kita harus jelaskan. Maksudnya orang merokok bukan berarti dia orang yang buruk. Beda dengan orang yang berzina, itu jelas, itu semua orang tahu itu maksiat. Tapi kalau orang merokok ya kita kasih uzur, tapi dia harus kasih tahu. Karena rokok itu maksiat. Kalau maksiat terkait pribadi sendiri, saya rasa mungkin masih ringan ya. Artinya dia hanya merusak dirinya dengan menghirup rokok, kemudian merusak dadanya. Rasulullah SAW mengatakan la dharar wala dhirar, tidak boleh seorang memberi kemudaratan pada dirinya dan juga tidak boleh memudaratkan kepada orang lain. Tapi yang paling parah dari rokok adalah memberi kemudaratan kepada orang lain. Ini yang paling saya tak khawatir, karena dia berbuat zalim. Orang yang tidak biasa merokok, kalau menghirup rokok itu tersiksa. Saya termasuk orang yang paling tidak bisa cium asap rokok. Kalau ada orang mungkin 10 meter, rokok sampai aja ke hidung saya, entah dia milih hidung saya, terus saya terganggu, saya harus pergi. Saya nggak bisa bertahan. Saya kadang bertahan karena ya namanya, ya kadang-kadang saya berusaha bertahan, tapi saya tidak bisa bertahan lama. Ya, saya pernah umroh juga, umroh dengan istri waktu itu. Kita di kamar di Madinah. Kok istrinya bilang bawa rokok, istri saya lebih sensitif lagi. Sampai dia batu-batu, sampai kepala pusing. Waduh, saya bingung. Ini nggak ada orang merokok di luar. Ternyata jamaah sebelah merokok, asapnya masuk dari sela-sela ke kamar kita. Subhanallah, dia mungkin tidur santai, dia nggak tahu orang sebelah pusing, orang nggak bisa nafas. Kira-kira dosa atau bukan? Dosa. Terakhir saya pergi ke suatu tempat, ada orang dia kena stroke. Kalau cium asap rokok dia pingsan, jatuh. Masa sampai gitu? Iya Ustaz, ini ada kerabat ya. Ini kerabat sampai begitu. Jadi dia enak-enak merokok, ada orang sekitar yang batu-batu, yang cium tidak enak. Itu
itu yang saya takutkan. Kalau untuk merusak dirinya mungkin lebih ringan, tapi kalau berbuat zalim sama orang lain, ini yang saya lebih khawatirkan. Ya kalau antum pun harus merokok, ya sudah merokok di kamar, jangan keluar-keluar. Kalaupun harus bermaksiat, maksiat sendiri, jangan mendolimi apa? Orang lain. Dan saya sering sampaikan bahwasanya merokok itu maksiat. Buktinya nggak ada orang merokok bilang Bismillah, nggak ada. Bismillah. Nggak ada yang habis merokok Alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada. Dia nggak enak sama malaikat. Kalau kita makan permen, kita bilang Bismillah nggak? Bismillah. Kalau kita bilang Alhamdulillah bisa nggak? Bisa, karena kita itu perkara yang halal. Rokok nggak ada. Dan rokok paling top itu paling nikmat kata orang adalah merokok ketika buang air besar. Itu klop. Paling top itu merokok ketika buang. Ya, maksud saya, ya merokok, saya tidak bermaksud menghina orang yang merokok, tidak. Itu adalah hal yang di tanah air kita biasa, ya. Tapi bukan berarti kita mengikuti kebiasaan orang. Ya. Kita berusaha berhenti. Ya. Jangan sampai kita zalimi orang. Dan saya termasuk orang yang sering dizalimi. Merokok 10 meter masam ke hidung saya, dan aduh, saya pernah hajian lagi di Muzdalifah. Saya lagi tidur, tahu-tahu oh tidak ada orang merokok. Saya langsung tanya, saya nasihati, ya Haj, taqillah, Nabi bilang, ente hajian ganggu orang, yang dia matikan ya. Subhanallah. Sebagian orang karena tidak tahu merokok haram, ya hajian pun merokok. Labbaik Allahumma labbaik. Ya nggak tahu, ya pikir biasa-biasa aja. Di padang Arafah merokok, kita lihat ya bagaimana lagi ya. Dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka ya. Tapi kita yang sudah tahu kita nasihati ya. Karena rokok jelas mengganggu orang lain ya. Dan banyak kasus-kasus ya, anak-anak kena kanker gara-gara bapaknya, istri meninggal gara-gara kena jadi perokok pasif, akhirnya meninggal. Itu kejadian nyata, itu yang saya hadapi langsung. Di Madinah ada seorang perawat kita kenal meninggal gara-gara suaminya perokok, suaminya selamat, dianya meninggal dunia karena perokok apa? Pasif. Ustadz, saya baru-baru ini berpesan dengan istri saya dan beberapa bulan ini saya terus memikirkan anak saya, Ustadz. Tolong nasihatnya, Ustadz. Enggak apa-apa mikirin anak. Mikirin anak, nasihat Bapak, karena kita memang mikirin anak, kita hidup karena anak buah hati kita, kita ingin didik menjadi anak yang baik, kita ingin kalau kita meninggal dia doakan kita. Ya. Dia berbuat baik, kalau kita didik dia amal soleh, dia juga ngalir sama kita. Bukan dalam hadis, inna rajula la turfa'u darajatuhu. Faqala anna li hadza, ada seorang turfa'u darajat fil jannah, seorang diangkat derajatnya di surga. Dia berkata, ya Allah, kok bisa saya dapat kedudukan tinggi ini, padahal amal dia sedikit. Dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena anakmu dulu di dunia sering mohon ampunan buat kamu. Ini mikirin anak tuh bagus ya. Kerjasama antara suami istri untuk mikirin anak. Bagaimana cara agar pekerjaan kita tidak menjadikan lalai dari ibadah? Kita bilang kita ini yang kasih rizki adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi apa? Rizki. Kalau dia panggil untuk sholat, panggil, karena rizki di tangan dia. Paham? Jangan sampai kita cari rizki, kita lupa kepada pemberi rizki. Saya ini cari rizki, dia rizki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai rizki kita melalaikan kita dari beribadah kepada sang pemberi rizki. Kita ingin rizki kita berkah. Ya ikhwan, kita lihat berkah. Banyak orang punya rezeki banyak tidak berkah, banyak tidak banyak. Rezeki banyak atau selingkuh atau narkoba atau apa macam-macam, tidak bahagia. Ya, sampai duitnya banyak tidak bisa bahagia, sampai akhirnya narkoba suami istri. Kenapa? Dia tidak bisa merasakan apa? Kebahagiaan. Rezekinya banyak tapi tidak bahagia, keberkahan dicabut. Antum jangan lihat orang itu punya banyak, belum tentu lihat apa yang Allah ambil darinya. Banyak hal yang mungkin diambil darinya, kita tidak tahu. Oleh karenanya, kalau kita supaya rezeki kita berkah, waktunya ibadah, kita ibadah. Jangan sampai kita cari rezeki kemudian kita tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.